Selamat berjumpa lagi dengan Teddy Kuda TGM dari Kabupaten Tegamus. Hari ini kita berada di TBK Indahpang. Hari ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol tentang jenis-jenis pupuk untuk pohon durian. Khususnya adalah dari mulai pertumbuhan sampai pembuahan pohon durian. Nah kawan-kawan, ini ya, bahwa pembicaraan ini dari mulai saya di beberapa tahun yang lalu sangat menjadi momok. Apa sih pupuk-pupuk untuk durian itu? Dan jenis-jenis pupuk apa saja yang diperlukan oleh pohon durian? Mulai daripada vegetatif sampai ke generatif. Nah itu yang perlu kita ketahui kawan-kawan. Nah ini mungkin Mas Ainya akan lebih dekat lagi ke saya. Nah kawan-kawan, ini yang harus kita bicarakan. Tetapi sebelum itu saya ada satu alat nih yang perlu kawan-kawan miliki, yaitu ini adalah, nah ini ya, ini adalah gunting stek kapusi dari Jepang ya, dan ini sangat bagus ini ya. Ini saya udah hampir 1 tahun lebih mungkin, dan ini ada ininya nih, liatin ya. Nah pengatrolnya atau penguncinya sangat bagus, dan ini gini aja. Nah ya, dan ini ada produk lah di sini ya, sangat kelihatan sekali. Kemudian ini kita kalau ngelihat ke sini, nah ini ya, ini sangat bagus, dan ininya juga pegasnya dari stainless ya, putih. Dan kalau ininya K5 artinya super tajam, artinya anti karat dan super tajam. Dan ini bila mana memang kawan-kawan belum memiliki dan belum mendapatkan dari yang lain, bisa menghubungi saya di sini ya. Ini adalah gunting stek Jepang yang anti karat dan super tajam. Nah kawan-kawan, saya akan melanjutkan pupuk-pupuk apa saja yang perlu kita ketahui untuk pemeliharaan dan pembuahan pohon durian. Kawan-kawan, saya akan membicarakan ini sebuah perjalanan, sebuah pengalaman. Banyak hal kita tidak akan membicarakan merek, tetapi akan membicarakan adalah jenis unsur yang dibutuhkan oleh pohon durian itu. Nah kawan-kawan, banyak yang lebih cenderungnya adalah kepada pembuahan. Pembuahan itu pupuk apa saja? Nah ini yang kawan-kawan perlu ketahui, bahwa pada saat pembuahan pupuk-pupuk itu sangat dibutuhkan untuk perangsang, untuk segera berbuah. Itu diperlukan adalah sebuah unsur-unsur pupuk untuk pohon itu. Tetapi memang bahwa persiapan-persiapan untuk pembuahan itu sendiri adalah banyak, yaitu termasuk juga memang pada saat vegetatif kita harus betul-betul pemeliharaannya, memberikan subsidi nutrisi terhadap pohon itu agar pada saat di masa pembuahan itu benar-benar dalam kondisi saat sangat prima pohon itu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya pembuahan itu adalah saat pohon itu dalam keadaan krisis, terutama adalah kalau kekurangan air atau terancam. Makanya banyak orang-orang dulu, termasuk saya, kalau sebuah pohon ini nggak pernah berbuah, kemudian kita bacok-bacok, artinya dilukai. Dan kondisi itu bahkan ada yang berucap, bam, gua matikan, kira-kira gitu. Nah dengan cara seperti itu biasanya langsung berbuah. Padahal pada prinsip pohon tersebut itu dalam keadaan kondisi tertekan, kondisi yang sangat sulit itu, pohon itu akan mencoba mengeluarkan bunga untuk mempersiapkan diri bila mana dia meninggal atau mati, dia ada penerusnya, itu adalah dari biji-biji dari buah itu. Nah inilah yang kita harus lakukan. Artinya ada keadaan yang sangat luar biasa. Makanya kalau di Thailand, di Malaysia, ini sekarang sudah banyak pada musim hujan ingin dibuahkan, kemudian ditutup dengan mulsa. Dan itulah pembuahan yang mereka lakukan pada saat ingin membuahkan di luar musim. Nah nanti kita akan berbicara juga tentang bagaimana cara membuahkan di lain musim artinya kan. Nah sekarang kita akan berbicara tentang pupuk itu sendiri. Jadi pupuk-pupuk yang ini memang beberapa yang
saya ketahui, bahkan ada beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan telepon dari Nusa Tenggara bahwa ada salah seorang yang mengikuti jejak saya dari beberapa tahun yang lalu, pupuk-pupuk yang saya buahkan dan itu berhasil, dan sama mereka banyak disosialisasikan. Bahkan dari Kalimantan, dari Nusa Tenggara, kemudian bahkan dari Bali, kemudian bahkan dari Jawa sendiri, bahkan dari Lampung tempat saya, itu di Lampung Tengah kemarin juga ada, dan beberapa kali dia melakukan itu berhasil dengan apa yang saya lakukan, yaitu adalah dari unsur-unsur yang saya kasih kabar sama mereka. Nah, unsur-unsur ini nih kawan-kawan nih akan saya bilangkan bahwa kalau pada saat generatif ya, itu artinya pada saat ingin dibuahkan itu pupuk-pupuk yang banyak mengandung K, P, dan N-nya kalau bisa tidak ada. Karena N adalah pada saat vegetatif. Nah, dan pupuk-pupuk itu artinya banyak tergandung di produk-produk lah. Saya sebutkan artinya misalnya salah satunya dari Mutiara. Itu banyak produk dari Mutiara itu pupuk-pupuk baik boronnya, kemudian kaliumnya, kemudian fosfatnya itu ada di situ. Dan jangan salah juga bahwa kawan-kawan bahwa memang bahwa pada masa generatif itu diperlukan kalsium. Tapi pada dasarnya bukan kalsium. Kalsium dibutuhkan oleh pohon, tapi lebih cenderungnya adalah pada saat menjelang vegetatif. Tapi kalau pada saat mau dibuahkan itu adalah justru buah-buah yang unsur-unsur yang diperlukan itu adalah kalium. Nah, oleh sebab itu unsur-unsur pada saat pembuahan itu adalah untuk perangsangan pertama adalah MKP, mungkin dengan KNO3 ya. Ya, nanti saya akan liatin di terakhir pupuk apa yang saya gunakan waktu akan datang nanti. Ini yang harus kita iniin. Kemudian juga pada saat setelah keluar bunga itu bisa dua pupuk itu ditambahkan lagi dengan boron. Ya, dengan boron. Kemudian pada saat terakhir itu lebih banyak kandungan kaliumnya. Karena memang kita kalau mau beli di depot pertanian itu ada yang single ya, yang kaliumnya itu. Tapi kalaupun nggak ada, bisa beli dari produk-produk yang kalium, misalnya dari Mahkota itu ada yang kalium hanya sekedar kalium saja. Jadi pupuk-pupuk itulah yang kita perlukan karena memang pada saat pembuahan itu adalah MKP, kemudian KNO3 kristal, kemudian boron, dan pada saat pembuahan terakhir itu diberikan subur kali. Nah, itu saja mungkin kawan-kawan, nanti akan juga melihat dalam episode yang selanjutnya saya bagaimana mengaplikasikannya terhadap pupuk-pupuk tersebut. Oleh sebab itu, jangan lupa juga kawan-kawan, saya meminta kepada kawan-kawan untuk memencet sub, like, dan loncengnya. Terima kasih kawan-kawan. Mari berjumpa kembali dengan Teddy Kode TGM dari Kabupaten Tenggamus.